Karena luar biasanya ibadah sholat ini, Nabi kita dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima ibadah sholat ini. Kalau ibadah yang lain cukup turun ayat, tapi ibadah sholat langsung Nabi kita dipanggil oleh Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abqa, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ikhwani ahabbati fillahi rahimakumullah. Puja dan puji syukur senantiasa tak bosan-bosannya kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadir Rabbul Jalil, yang terus menerus memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilainya tanpa batas. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nikmat yang terbaik. Allah tidak minta balasan, Allah tidak minta ganjaran atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Akan tetapi ingat jamaah sekalian, meskipun Allah tidak minta balasan, Allah tidak minta ganjaran atas semua nikmat yang telah diberikannya kepada kita, Allah mengingatkan kepada kita tentang nikmatnya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak semua nikmat-nikmat yang aku telah berikan kepada kalian, aku akan mintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, Hatib senantiasa tidak pernah bosan-bosannya mengajak jamaah sekalian untuk mempergunakan semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ketaatan kepada Allah, untuk sesuatu hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan tatkala kita menghadapnya nanti, kita mampu menjawab semua nikmat-nikmat yang kelak akan dipertanyakannya kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat kalender saat ini jamaah sekalian, berkumpul hari ini dua hari besar. Yang pertama yaitu Yaumul Jum'ah, hari Jumat, hari raya mingguan bagi kita jamaah sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian, diperintahkan kepada kalian, diinstruksikan kepada kalian untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian mengingat Allah. Wa dzarul bai', tinggalkan aktivitas duniawi kalian, tinggalkan jual beli kalian, tinggalkan perniagaan kalian. Dzalikum khairul lakum, yang itu jauh lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, seandainya saja kalian mengetahuinya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat ini kita juga sudah memasuki jamaah sekalian bulan Dzulhijjah. Yang mana Dzulhijjah ini merupakan salah satu di antara 4 bulan haram jamaah sekalian. Kita buka dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala mengatakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Itulah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Nabi kita menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita mengatakan inna zaman faqad istadar kahayati yauma khalaqallahu samawati wal ard. As-sanah 12 syahra. Minha arba'atun hurum. Salasa mutawalliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab Mudhar baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya waktu itu berputar jamaah sekalian. Waktu itu berganti. Sebagaimana tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Dan di antara 4 bulan haram tersebut 3 bulan berturut-turut. Dialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar. Dan satu lagi bulannya Rajab Bani Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan saat ini jamaah sekalian, kita berada di antara 4 bulan haram tersebut. Mari kita gunakan karena Allah memuliakan bulan Dzulhijjah ini. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Fajr, Allah mengatakan, Allah bersumpah di situ jamaah sekalian, wal fajr walayalin ashar. Allah bersumpah demi waktu fajar, walayalin ashar, dan demi malam yang 10. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lama lagi jemaah sekalian, kita akan memasuki tanggal 9 Dzulhijjah, yang mana disunahkan bagi kita jemaah sekalian yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan melaksanakan saum, melaksanakan puasa jemaah sekalian, yang ganjarannya itu luar biasa. Sebagaimana Nabi kita mengatakan, sauma Arafah yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Puasa pada hari Arafah, pada tanggal 9 Dzulhijjah itu yukaffiru sanatil madiyah. Dia menghapus dosa setahun yang lalu, wal baqiyah, dan dosa setahun yang akan datang. 2 dosa, 2 tahun kita diampuni jamaah sekalian, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, tak lama lagi kita akan memasuki ritual tahunan yang bisa kita laksanakan, yang sering kita laksanakan, yang sering kita kerjakan jamaah sekalian, yaitu ibadah kurban. Pada tanggal 10 Dzulhijjah dan dilanjutkan dengan 3 hari tasyrik lagi, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Mari jamaah sekalian, kita laksanakan ibadah kurban tersebut. Karena ibadah kurban ini ibadah yang luar biasa jamaah sekalian. Yang kalau kita melihat sejarah bagaimana ibadah kurban ini punya keistimewaan, punya kekhususan jamaah sekalian. Apa di antaranya? Yang pertama jamaah sekalian, ibadah kurban itu adalah bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita jamaah sekalian. Kurban itu merupakan wujud syukur kita atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian. Mana dalilnya? Kalau kita membuka Quran, surah terpendek, surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak jamaah sekalian. Allah berikan kepada kita nikmat yang sangat banyak.
Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa banyaknya jamaah sekalian. Bahkan saking banyaknya nikmat tersebut, Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang mana lagi nikmat yang aku berikan kepada kalian yang mau kalian dustakan? Semua nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita jamaah sekalian. Bahkan nikmat tersebut saking banyaknya, Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung semua nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, la tuhsuha. Dijamin 100% kita tidak akan pernah mungkin sanggup untuk menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam surah Al-Kahfi Allah katakan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakan, jikalau seandainya air laut yang sangat luas tersebut dijadikan tinta untuk menuliskan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, lanafidal bahr. Maka dijamin air laut tersebut akan habis, air laut tersebut akan selesai, tak tersisa lagi jamaah sekalian. Walau ji'na bimislihi madada. Meskipun ditambahkan sebanyak itu lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat banyak tersebut harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Di ayat kedua Allah jelaskan, Allah lanjutkan. Apa kata Allah? Fasholli li rabbika wanhar. Dan hendaklah kalian itu salat jamaah. Hendaklah kalian itu salat. Betapa banyak di antara kita yang melalaikan ibadah salat jamaah sekalian. Ibadah salat ini bukan ibadah yang biasa-biasa, ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan nanti amalan yang pertama kali dihisab, dikoreksi, diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti adalah amalan salat kita. Amalan sholat kita yang akan dicek pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah. Karena luar biasanya ibadah sholat ini, Nabi kita dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ibadah sholat ini. Kalau ibadah yang lain cukup turun ayat, tapi ibadah sholat langsung Nabi kita dipanggil oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu hal yang paling menyakitkan, tatkala nanti penduduk neraka ditanya oleh malaikat penjaga neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kalian masuk ke dalam neraka Saqar ini? Apa jawaban mereka? Mereka menjawab bentuk jamak, qalu. Mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Karena kami tatkala kami hidup di dunia ini, sholat itu kami tinggalkan, kami abaikan, tak kami pedulikan jamaah sekalian. Dianggap sepele, dianggap receh, dianggap remeh itu sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagai umat Islam capek kita beribadah jamaah sekalian. Setiap waktu zuhur kita dipanggil, asar kita dipanggil, maghrib kita dipanggil, isya kita dipanggil, subuh pun kita dipanggil oleh Allah. Sebagian mungkin dalam hati kecilnya mengeluh, kenapa begitu capek kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya oleh murid beliau, "Wahai Imam, maka rohah." Wahai Imam, capek rasanya kami beribadah ini. Kapan kita istirahat? Kapan kita ngasuh sebentar? Apa jawab Imam Ahmad? Tidak ada yang namanya istirahat sampai kakimu menapak ke dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bentuk syukur kita kepada Allah, laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan bukan hanya itu jamaah sekalian, dilanjutkan lagi dengan ibadah kurban, wanhar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ibadah yang spesial. Allah minta sebahagian kecil dari rezeki kita ya.
Allah tidak minta banyak jamaah sekalian, hanya sebagian kecil. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dalam surah Al-Munafiqun Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan, sedekahkan, keluarkan sebagian kecil dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Allah tidak minta semua jamaah. Allah hanya minta sebahagian. Sebelum datang, apa yang datang jemaah sekalian? Ahadakumul maut, kematian di antara kalian. Tatkala itu terjadi, apa yang dikatakan oleh orang-orang dalam kubur sana? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq. Ya Tuhanku, seandainya kematian ini bisa ditunda, bisa dilambatkan walaupun sejenak, fa'asaddaqo, aku akan bersedekah jamaah sekalian. Aku akan keluarkan harta yang aku punya. Aku akan infakkan apa yang aku miliki. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban bentuk sedekah kita, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi mengancam, man wajada sa'atun falam yudhi fala taqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan berupa harta, dia punya materi, dia punya uang, falam yudhi, tapi dia tak mau berkurban, fala taqrabanna musallana. Jangan sekali-sekali dia dekati tempat sholat kami. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian kita terkadang bermaksiat kepada Allah. Sering kita ingkar kepada Allah. Habis uang kita, maaf cakap, membeli rokok jamaah sekalian. Kita tahu itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita hitung. Berapa bungkus, berapa batang yang kita habiskan jamaah sekalian. Kita sanggup membeli itu. Kita sanggup membuang itu jamaah sekalian. Tapi untuk berkurban, kita tak sanggup. Apa yang kita jawab nanti? Tatkala kaki kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat. Hatta yus'alu arba'. Sampai dari tanya 4 perkara jamaah sekalian. Apa di antara 4 perkara tersebut? An malihi min aina taksabah wa fima anfaqa. Harta yang kau miliki itu dari mana engkau dapat dan kemana engkau habiskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hitung. Mari kita hisap diri kita sebelum kita dihitung dan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah beruntungnya kita. Alangkah berbahagianya kita kalau setiap tahun kita mampu berkurban sebagai wujud rasa syukur kita atas nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita jemaah sekalian. Dan kedua jemaah sekalian, keutamaan daripada ibadah kurban tersebut merupakan bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Contoh yang paling konkret, yang paling jelas, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bentuk keikhlasan, keimanan, kepatuhan kepada Allah tanpa banyak tanya. Beliau diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya, mengorbankan semata wayangnya, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang ia impikan, yang ia dambakan siang dan malam, dan itu pun ia dapatkan tatkala umurnya sudah lanjut. Tapi apa jawaban Ibrahim? Cintanya kepada Allah jauh melebihi daripada cintanya kepada anak. Allah tidak minta banyak jamaah harta kita jamaah. Mari kita infakkan, kita keluarkan, kita ikut berkurban setiap tahun. Hitunglah diri kita sebelum kelak kita dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'un ya ulil absar la'allakum tuflihun.